Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Dan semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi paling mulia, serta kepada para keluarga dan semua sahabatnya. Hadirin yang mulia, dalam kesempatan yang berharga ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan isi kitab Sahih Tafsir Ibnu Katsir dengan tema pembahasan Quran Surat Al-Falaq, Waktu Subuh, Surat Makkiyah. Surat Al-Falaq termasuk surat Al-Mu'awwidzatain. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Zuhr, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, kukatakan, wahai Abul Munzir, sesungguhnya saudaramu Ibnu Mas'ud pernah berkata begini dan begitu. Lalu dia menjawab, sesungguhnya aku pernah bertanya kepada Nabi. Maka beliau menjawab, dikatakan kepadaku sehingga aku mengucapkannya. Sehingga kami pun mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dan itulah yang populer di kalangan banyak ahli qiraat dan ahli fiqih, yaitu bahwa Ibnu Mas'ud tidak menulis Al-Mu'awwidzatain di dalam mushafnya. Barangkali dia tidak mendengar keduanya dari Nabi dan tidak mutawatir pula padanya. Kemudian barangkali dia beralih dari pendapatnya itu kepada pendapat jamaah, sebab para sahabat telah menegaskan kedua surat tersebut dalam mushaf para imam dan menyebar luaskannya ke seluruh belahan bumi. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Uqbah bin Amir, dia berkata, Rasulullah bersabda, tidakkah engkau melihat beberapa ayat yang telah diturunkan malam ini yang belum ada sama sekali yang serupa dengannya? Qul a'udzu bi rabbil falaq dan qul a'udzu bi rabbin nas. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Imam Malik meriwayatkan dari Aisyah bahwasanya jika Rasulullah merasa sakit, maka beliau membacakan untuk dirinya Al-Mu'awwidzatain dan meniupnya. Dan ketika rasa sakitnya semakin parah, maka aku membacakan kepada beliau Al-Mu'awwidzat. Lalu aku mengusapkan tangan beliau padanya dengan mengharapkan berkahnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Yusuf dan Muslim dari Yahya bin Yahya serta Abu Dawud dari Al-Qanabi dan An-Nasa'i. Berpindah ke Al-Falaq, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jabir, dia mengatakan, Al-Falaq berarti waktu subuh, yaitu demikian itu seperti firman-Nya yang lain di Quran surat Al-An'am ayat 96. Falikul isbah
dia menyingsingkan pagi. Firman Allah Ta'ala, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, yakni dari kejahatan semua makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Mujahid mengatakan, kejahatan malam jika telah gelap gulita, yaitu saat matahari telah terbenam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari darinya. Demikian pula yang diriwayatkan Ibnu Abi Najih darinya. Dan seperti itu juga Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Ad-Dhahak, Khasif, Al-Hasan, dan Qatadah mengatakan, sesungguhnya ia adalah waktu malam jika telah datang gelapnya. Ibnu Jarir dan juga yang lainnya mengatakan yaitu bulan. Dapat saya katakan dan pijakan orang-orang yang berpegang pada pendapat tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abu Dawud Al-Hafri memberitahu kami dari Ibnu Abi Dzib, dari Al-Harits bin Abi Salamah, dia berkata, Aisyah berkata, Rasulullah pernah memegang tanganku dan memperlihatkan bulan kepadaku pada saat terbit, dan beliau bersabda, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan bulan ini jika terbenam. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasai di dalam kedua kitab tafsir dari sunan keduanya. At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih dan lafaznya sebagai berikut, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan ini, karena sesungguhnya ini adalah bulan jika terbenam. Sedangkan lafaz An-Nasai berbunyi, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan ini adalah bulan jika terbenam. Pemegang pendapat pertama menyatakan bahwa bulan merupakan salah satu tanda malam jika telah masuk, dan itu tidak bertentangan dengan pendapat kami, karena bulan merupakan tanda malam dan tidak memiliki kekuasaan kecuali pada malam hari. Demikian juga bintang-bintang yang tidak akan bersinar kecuali pada malam hari. Dan ia kembali kepada apa yang telah kami kemukakan. Wallahu a'lam. Dan firman Allah Ta'ala, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, dan Ad-Dhahak mengatakan yakni tukang sihir. Mujahid mengatakan yaitu ketika wanita-wanita itu membaca mantra dan menghembus pada buhul. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Thabus dari ayahnya, dia berkata, tidak ada sesuatu yang lebih dekat dengan kemusyrikan melebihi jampi ular dan orang gila. Dan dalam hadis lain disebutkan bahwa Jibril pernah datang kepada Nabi lalu bertanya, apakah engkau merasa sakit hai Muhammad? Beliau menjawab, ya. Lalu Jibril mengucapkan, dengan nama Allah aku meruqyamu dari setiap penyakit yang mengganggumu dan dari kejahatan setiap orang yang dengki dan mata yang hasad, dan Allah akan menyembuhkanmu. Mungkin yang demikian itu akibat keluhan yang dirasakan oleh Rasulullah ketika beliau terkena sihir. Allah Ta'ala dengan segera menyehatkan dan menyembuhkan beliau, serta menyerang balik tipu muslihat para penyihir yang dengki dari kalangan orang-orang Yahudi kepada tokoh mereka semua.
dan Dia jadikan kehancuran mereka melalui perbuatan mereka itu, sekaligus mempermalukan mereka. Tetapi dengan demikian, Rasulullah tidak bersikap buruk terhadap orang tersebut pada suatu waktu. Tetapi cukuplah Allah yang menjadi pelindung, menyembuhkan sekaligus menyehatkan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab At-Tib dalam sahihnya dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah pernah disihir, di mana beliau melihat seakan-akan mendatangi beberapa orang istri, padahal beliau tidak mendatangi mereka. Sufyan mengatakan, ini merupakan sihir yang paling parah jika keadaannya seperti itu. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah memfatwakan kepadaku mengenai sesuatu yang dulu engkau pernah meminta fatwa tentangnya? Aku telah didatangi oleh 2 orang malaikat, lalu salah seorang di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang lainnya di dekat kakiku. Kemudian yang duduk di dekat kepalaku berkata, apa yang dialami oleh orang ini? Yang lainnya menjawab, dia terkena sihir. Lalu siapa yang menyihirnya? Tanyanya lebih lanjut. Dia menjawab, Labid bin A'sam, seorang dari Bani Zuraik, sekutu Yahudi yang dia seorang munafik. Dia bertanya, dalam wujud apa sihir itu? Dia menjawab, pada sisir dan bekas rontokan rambut. Lalu di mana semuanya itu berada? Tanya temannya. Dia menjawab, di kulit mayang kurma jantan di bawah dasar sumur Zarwan. Aisyah berkata melanjutkan perkataannya. Kemudian Rasulullah mendatangi sumur itu dan mengeluarkan sihir tersebut. Selanjutnya beliau berkata, wahai Aisyah, inilah sumur yang pernah diperlihatkan kepadaku. Seakan-akan airnya adalah celupan pacar dan pohon kurmanya seperti kepala syaitan. Dan perawi hadis ini berkata, kemudian beliau mengeluarkannya. Dan diriwayatkan pula oleh Muslim. Demikianlah pembahasan tafsir kitab Ibnu Katsir yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.